Syukur ini teman-teman sekalian, saya berharap kita fahami baik-baik. Jangan selalu kita anggap bersyukur kalau yang kita dapat hanya duit saja. Karena banyak orang merasa nikmat itu hanya duit. Kapan dia punya pekerjaan, dia punya uang, dia kaya raya, maka berarti dia bersyukur. Dari situ saat itu wajib bersyukur. Padahal sebenarnya syukur bukan seperti itu. Syukur jauh lebih luas atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa memfungsikan anggota tubuh dengan menghirup nafas, mengeluarkan nafas sehingga bisa ada sirkulasi oksigen dalam diri kita, tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga kita bisa bedain ini terang ataupun kalau tidak ada cahaya gelap. Telinga kita bisa berfungsi membedakan intonasi keras sama lembut seketika. Kemudian lisan kita, lidah masih bisa membedakan asam, manis, ya. Kemudian pedas seketika. Hidung kita masih bisa membedakan mana wangi, mana busuk seketika. Tangan kita, anggota tubuh masih peka. Kita masih bisa menyentuh benda dan kita tahu ini lembut atau kasar, ini panas atau dingin. Bahkan ada banyak hal-hal yang mungkin di mata manusia yang belum belajar, itu bukan nikmat, bahkan siksaan bagi mereka. Seperti contohnya lapar. Kita sekarang Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah hidupnya. Mereka kelaparan, tidak punya makanan, harus berharap pemberian orang. Mungkin di mata sebagian orang, lapar itu adalah siksaan. Begitu juga dengan haus, begitu juga dengan capek misalnya. Tetapi fahami baik-baik teman-teman sekalian, justru yang kita anggap ujian bagi orang lain itu adalah perangkat-perangkat terbaik untuk menikmati nikmat yang sedang Allah berikan. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya kita sudah kenyang. Sebentar buka puasa, sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, makan sebaik-baik makanan pada saat buka dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Ambil beberapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Habis itu pulang baru Anda makan main course-nya, makanan beratnya. Anggap Anda sudah makan makanan beratnya dan kenyang. Sudah makan satu piring, mungkin ada yang tambah setengah piring lagi misalnya, atau 2 piring maksimal dia makan, dia udah kenyang. Sekarang saya tanya teman-teman sekalian, andai saja kita sudah kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam bakar, kambing bakar, sate, makanan terenak di dunia. Kira-kira antum masih mau makan? Hah? Kenapa nggak ada yang jawab? Hah? Nggak mau bahas makanan lagi puasa? Kita sudah kenyang, ditawarin makan lagi mau nggak? Oke, sekarang kalau kita dahaga, lalu kita minum, sudah selesai, nggak ada sama sekali haus misalnya. Jangan dibayangkan kita lagi puasa, kita lagi habis minum air 1 liter misalnya, air dingin, sudah minum teh, lagi nggak haus, ditawarin minum misalnya. Kalau kita pada saat itu bingung, mau minum apa ya? Kadang-kadang kalau kita lagi tidak haus ditanya, kita lagi berkunjung ke rumah orang ditanya, mau minum apa? Karena kita tidak haus kan kita jadi punya pilihan ya. Oh, panas atau dingin misalnya. Sama juga dengan orang capek. Kalau ditanya, ada nggak orang yang mau capek? Pasti orang jawabannya tidak. Tapi fahami baik-baik teman-teman sekalian, supaya faham makna luasnya syukur itu. Kalau sebenarnya lapar itu bukan ujian, tapi justru perangkat terbaik untuk menikmati nikmat Allah dari makanan. Kalau kita tadi kenyang tadi, udah nggak mau makan lagi. Tapi coba kalau kita lapar, cuma nasi, sambal sama tempe, enak sekali makannya. Berarti lapar itu bukan siksaan, bukan ujian, tapi sebuah perangkat yang bisa membuat kita menikmati nikmat. Di saat kita haus, kayak sekarang lagi puasa, lagi azan maghrib sebentar. Kalau dikasih pilihan, kita akan minta minuman yang segar, yang dingin. Karena haus itu membawa kita ingin menikmati itu. Betul juga misalnya dari pagi kita bekerja sampai, maaf kita contoh lain, sebelum saya masuk contoh kerja, orang dari pagi tidur sampai malam. Misal dia muslim, dia bangun sholat, dia tidur lagi. Ya saya tahu ada beberapa orang Ramadan begini, dia puasa cuma hitungan menit saja. Karena habis subuh tidur sampai duhur. Di situ sholat tidur lagi sampai asar. Bangun sholat tidur lagi sampai menjelang maghrib. Cuma berapa menit puasa. Habis itu azan maghrib buka puasa. Malam dia begadang. Ini kan terbalik gitu. Tapi contoh misalnya ada orang
yang sudah tidur dari pagi sampai malam. Malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak dia? Enggak. Baik, kalau orang dari pagi ke antum kerja aktivitas mulai pagi, sampai menjelang habis masa kerja misalnya itu jam kerja 8 jam. Kita letih, lalu pulang. Malam kita istirahat. Enak gak istirahatnya? Berarti letih itu bukan siksaan. Letih itu sebuah perangkat justru untuk menikmati tidur itu. Di saat kita capek sekali, tergeletak mungkin di atas lantai seperti ini saja sudah nikmatnya luar biasa. Ya kan gitu. Kalau kita lagi tidak ngantuk, biar tidur di hotel bintang 5, misal, kita nggak bisa tidur. Berarti nikmat Allah itu terlalu luas. Jangan pernah kurung nikmat Allah di uang saja.